akhir-akhir ini kita telah melihat dampak dari penyebaran hoaks di media sosial. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa penyebaran hoaks akhir-akhir ini dan mari kita pelajari cara-cara mutakhir untuk mengatasi problematika hoaks ini. Enggak, kamu ngerti nggak berita ini? Berita apa itu, Nam? Perbincangan masyarakat tentang kecurangan pemilu kali ini yang dilakukan oleh salah satu paslon agar bisa menang. Awas, Nam, kamu harus hati-hati lagi kalau baca berita karena sekarang banyak hoaks beredar. Tapi ini aku dapat berita ini dari salah satu media sosial yang besar lah. Dan ini sudah banyak yang membaca dan juga membagikan itu. Ya, tapi sekarang kan kita harus cek dulu kebenaran beritanya dan sumbernya itu terpercaya apa enggak gitu. Gitu ya. Soalnya ini kan emang gak seberapa valid ya, masih abu-abu gitu loh. Jadi harusnya kamu cek lagi sih kebenaran beritanya itu. Gitu ya. Ya udah, ini tak cari-carikan dulu ya sumber-sumber terpercayanya agar aku nggak termakan hoaks-hoaks yang lagi marak saat ini ya. Iya. Ini juga, aduh udah jam 1 udah. Iya. Mau ada kelas soalnya. Iya. Nanti aku calling kamu lagi ya. Iya. Oke, bentar ya. Bye. Iya, dari mana? Ini lagi dari kelas. Aku habis aja pulang sama Enda, makanya balik lagi. Kamu udah baca lagi tentang kebenaran beritanya yang tadi? Sudah, itu tadi aku cari-cari di beberapa sumber terpercaya dan ternyata berita itu masih abu-abu atau bisa dibilang nanti suatu saat hoax lah karena fakta dan sumber-sumber itu nggak sesuai dengan lapangan-lapangan yang ada itu tadi. Wah, ketinggalan berita nih aku. Emangnya ada masalah apa tentang pemilu ini? Kasih tahu kan? Gini loh, Mar. Jadi Anam tadi itu baca-baca berita tentang kecurangan pemilu. Lah, itu tadi itu aku tanya ke Anam, itu beritanya emang benar atau cuma berita hoax aja buat nurunin kepercayaan masyarakat terhadap paslon yang tadi gitu. Wah, benar sekali tuh enggak. Di era digital saat ini tuh berita hoax sangat cepat tersebarnya. Jadi, kita harus memastikan sebelum kita menyebarkan ke publik. Wah, ngeri sekali ya berita-berita saat ini ya. Padahal itu berita sudah dibagikan oleh banyak orang dan juga dibaca oleh banyak orang. Bisa menjadi sebab dari hoax-hoax. Wah, ngeri-ngeri. Lain kali kalau ada berita yang masih abu-abu kayak gini, kamu harus lebih teliti lagi ya, Nam, bacanya. Biar kamu tuh nggak jadi korban hoax selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus lebih meningkatkan literasi digital masyarakat. Lantas bagaimana inisiatif kalian untuk memberantas masalah digital, terutama berita hoax saat ini? Kalau dari aku sendiri ya, Nam, aku sih pengen kayak ningkatin literasi masyarakat biar mereka tahu hoax ini apa sih, dan juga aku juga mau ngedukasi masyarakat bahayanya hoax bagi keharmonisan lingkungan mereka itu apa aja gitu. Lantas bagaimana inisiatif kamu Mar tentang ini semua? Kan kalau enggak kan inisiatifnya tadi itu. Kalau kamu apa Mar? Kalau dari diriku sendiri sih, kita harus berpikir 2 kali sebelum menyebarkan informasi. Seperti yang dilakukan Engga tadi ke kamu sebelum kamu terkena hoax dari berita tersebut. Sejumlah platform media sosial telah membantu menghapus konten-konten yang menyebar hoaks. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih meningkatkan lagi tentang literasi digital dan kritisisme terhadap informasi yang diterima. Kalau aku sih gini, aku punya inisiatif juga sih, terutama bagi para jurnalis agar lebih kolaboratif. Karena biar mereka itu dapat infonya nggak cuma dari satu sudut pandang, itu dapat dari banyak sudut pandang. Dan juga lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaannya itu. Gitu sih kalau aku ya. Tapi kalau menurutku sih, Nam, kalau di dalam dunia sekolah itu kayak kita perlu masukin pembelajaran hoax ini ke kurikulum, dan juga kita perlu ngajarin buat adik-adik ini cara memverifikasi informasi dengan benar supaya nggak terjebak hoax gitu. Masih kadal sih. Tapi menurutku di zaman sekarang, remaja sekarang harus bisa nyiptain game literasi edukasi. Karena remaja saat ini tuh banyak yang bermain game, contohnya game fake or fake gitu. Dari peristiwa-peristiwa hoaks terkini, kita memperoleh pelajaran berharga tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dan upaya bersama dalam memerangi penyebaran informasi palsu.
Dengan strategi mutakhir dan kesadaran yang meningkat, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi cyber yang lebih aman dan terpercaya untuk masa depan yang lebih baik. Ayo tingkatkan literasi dan perangi hoax.